Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah. Channel yang berbagi tentang edukasi, motivasi, dan inspirasi. Bagi kalian yang baru datang di channel ini dan belum subscribe, kalian wajib subscribe. Terima kasih subscribe-nya. Kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan info terbaru dari video yang diproduksi oleh channel ini. Oke sahabat-sahabat semua, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu tentang materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2 pada manusia dan lingkungannya, yaitu di pembelajaran kedua. Oke, di pembelajaran kedua ini kita akan mengamati gambar di layar ya. Kemudian setelah kita amati, kita nanti akan menjawab pertanyaan. Oke, kita amati terlebih dahulu. Sudah ya, kita next. Oke sahabat sekolah, berdasarkan gambar yang kamu amati tadi, ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah titik-titik. Apa? Iya, sepak bola. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Ya, benar sekali, menggunakan kaki. Lalu pertanyaan yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana? Iya, pinter semua sahabat-sahabat ya, di lapangan. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Di persiapannya apa saja? Jawabannya Kak Dimas tunggu di kolom komentar video ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat sekolah, selanjutnya Pak Dimas akan membacakan lanjutan cerita dari Benny ya di pembelajaran 1 kemarin. Bagi kalian yang belum nonton pembelajaran 1, kalian bisa cari pembelajaran 1 ya, subtema 2 ini di channel sekolah tentunya. Oke, kita mulai. Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja, hehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Iya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita belajar, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot.
tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, sahabat sekolah, saatnya kita mengamati. Di layar ada gambar kerangka manusia ya. Mulai dari tengkorak, tulang selangka, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang kering, betis, sampai tulang pergelangan kaki. Nah, sahabat, setelah mengamati gambar kerangka manusia tadi, saatnya kita berlatih. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada gambar, pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ini adalah gambar tulang pada lengan manusia. Yang pertama kita cari tulang lengan atas, yang mana? Iya, yang ini ya. Kemudian tulang hasta, yang mana? Ya, yang bagian dalam. Itu ya. Oke, mudah kan? Kemudian tulang pengumpil. Iya, yang bagian luar. Kemudian tulang pergelangan tangan. Pintar sekali. Berikutnya tulang telapak tangan. Iya. Oke, kita lanjut. Oke, gambar berikutnya adalah tulang pada kaki manusia. Yang pertama, tulang paha. Yang mana tulang paha? Iya, benar sekali. Kemudian tulang kering. Mana tulang kering? Ya, yang bagian dalam ya. Tulang betis yang bagian luar. Lalu tulang tempurung. Nah, mudah sekali nih ya, tempurung. Kemudian tulang pergelangan kaki. Yang tentunya di pergelangan kaki ya. Tulang telapak kaki ya di bawah. Dan tulang jari kaki mudah sekali. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat sekolah, kemudian di sini ada tabel, masih latihan kita ya. Tabel nama tulang lengan dan disuruh mencari fungsinya. Fungsinya apa? Yang pertama kita kerjakan tulang hasta. Tulang hasta fungsinya ya itu memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Kemudian tulang atas ya. Yang kedua tulang atas sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Oke, yang berikutnya fungsi tulang pengumpil. Untuk apa? Sebagai tempat menempel otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Nah, semua ada fungsinya ternyata ya. Berikutnya tulang pergelangan tangan. Fungsinya untuk menghubungkan tulang jari atau phalanges dengan tulang pangkal tangan atau carpals. Berikutnya, fungsi tulang telapak tangan itu sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang pergelangan. Mudah sekali kan? Nah, untuk selanjutnya ini ada tulang paha, fungsinya untuk apa? Tulang kering, tulang betis fungsinya apa? Tulang pergelangan kaki, telapak tangan, dan tulang jari kaki ini kamu jawab di kolom komentar di video ini ya. Kak Dimas tunggu jawabannya. Oke, sahabat sekolah, saatnya kita membaca. Kita baca teks di layar ini ya. Judulnya, Penyandang Cacat yang Sukses.
Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah untuk digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya Lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Siwa Prasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebuah staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih renyah enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang menempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membuat mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan Sidik saat kabari mewawancarainya 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meskipun jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship.
bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulai bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Kamu bisa menulisnya di kolom komentar atau di buku tulismu di rumah. Oke, itu saja. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sahabat-sahabat semua, akhirnya selesai sudah belajar kita hari ini. Semoga video dari Kak Dimas tadi bermanfaat bagi kalian-kalian semua dalam meraih cita-cita dan mimpi besar kalian.